Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pesawat sederhana yang terakhir, yakni katrol. Ingat, sains itu asik. Cek ya, apakah kalian pernah mendengar penggunaan katrol dalam kehidupan kita sehari-hari? Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata katrol. Ya, pasti terlintas dalam pikiran kalian bahwa katrol itu bisa kita lihat pada sumur. Tidak salah, karena memang katrol itu salah satu contohnya adalah penggunaannya untuk mengambil air dari dalam sumur, ya. Semua ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Lalu, apa ada lagi bentuk-bentuk katrol selain yang kalian lihat di atas sumur itu? Mari kita cek ya. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah kalian nanti mampu menjelaskan konsep katrol. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan katrol. Katrol, apa itu katrol? Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda beralur di mana seutas tali atau rantai dapat bergerak bolak-balik atau olang-alik dan digunakan untuk menaikkan beban berat. Manfaat katrol tentu saja untuk meringankan beban kita. Makanya katrol termasuk dalam salah satu pesawat sederhana. Katrol jenis pertama adalah katrol tetap. Apa itu katrol tetap? Katrol tetap adalah katrol yang tidak mengalami perubahan saat digunakan. Jadi dia tidak ikut bergerak saat kita menggerakkannya. Keuntungan mekanis dari katrol tetap ini nilainya adalah 1. Kenapa? Karena gaya kuasa yang kita berikan untuk mengangkat beban itu nilainya akan sama dengan beban yang akan kita angkat. Nah, contoh dari katrol tetap itu adalah sumur kita itu, ya. Timba yang ada di sumur kita itu termasuk katrol tetap. Kuasa yang kita berikan atau gaya otot yang kita berikan untuk mengangkat air yang ada di dalam sumur itu nilainya akan sama dengan berat air yang kita ambil, seperti itu. Maka keuntungan mekanis katrol tetap ini nilainya adalah 1, di mana nilai W dan nilai F-nya sama-sama. Kemudian jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang mengalami perubahan atau bergerak bebas saat digunakan. Nah, ini bedanya dengan katrol tetap. Kalau bebas itu berarti katrolnya akan bergerak saat kita gerakkan. Untuk keuntungan mekanisnya, nilainya adalah 2. Nah, seperti ini. Karena apa 2? Karena ketika kita mengangkat beban ini, gaya kuasa yang kita berikan itu setengah dari bebannya, ya. Maka ini termasuk yang lebih bagus ya, karena memberikan keuntungan mekanis yang lebih besar dibandingkan dengan katrol tetap tadi. Contohnya di mana? Contohnya penggunaan katrol bebas itu biasa kita lihat untuk pengambilan peti-peti yang ada di pelabuhan-pelabuhan, ya. Jenis yang ketiga adalah katrol majemuk. Nah, katrol majemuk itu apa? Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi, penggabungan dari dua katrol ya, dua jenis katrol itu disebut dengan katrol majemuk. Untuk keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini bisa kalian hitung dari jumlah talinya atau jumlah katrol yang digunakan. Nah, karena semakin banyak nanti katrol yang digunakan, otomatis KM-nya akan semakin banyak juga. Nah, karena KM-nya semakin banyak juga, maka untuk katrol majemuk ini biasa kita lihat di tempat-tempat yang untuk membawa barang-barang berat, ya. Contoh soal ya, sebuah katrol bergerak digunakan untuk mengangkat benda sebesar 80 Newton. Berapakah besar gaya yang diberikan untuk menarik katrol tersebut? Kita ketahui dulu bahwa nilai keuntungan mekanis dari katrol bergerak, ini katrol bergerak itu kan sama saja dengan katrol bebas ya. Nilai KM-nya tadi berapa? 2. Nah,
kita tahu juga rumus untuk mencari nilai Km itu rumusnya adalah W dibagi dengan F, beban dibagi dengan gaya. Nah, ini sudah ada bebannya, bendanya 80 Newton, yang ditanya adalah F-nya. Bisa kita cari ya. Kalau mau mencari F berarti berapa? Kita masukkan dulu. Km-nya nilainya 2. Bebannya adalah 80. Yang ditanya adalah F. Nah, kita berpikir sekarang. 80 dibagi dengan sesuatu itu nilainya 2. Maka kalau mau mencari sesuatu bagaimana caranya? Berarti kalau kita mau mencari nilai sesuatu ini bisa dicari dengan cara 80 dibagi dengan 2. Nah, 80 bagi 2 nilainya adalah 40. Jangan lupa satuannya adalah Newton. Paham ya? Kemudian latihan soal. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada katrol ya. Ini termasuk katrol apa tadi? Katrol tetap. Nah, katrol tetap ini digunakan untuk mengangkat benda dengan beban 40 Newton. Kita lihat soalnya. Sebuah beban seberat 40 Newton ditarik dengan katrol tetap seperti pada gambar. Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka berapa gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Ingat, ini adalah katrol tetap. Kalau katrol tetap, berarti nilai Km-nya adalah 1. Ya, nilai Km 1. Ingat, Km itu bisa dicari menggunakan rumus W dibagi dengan F, gitu kan? Berarti kalau sesuatu dibagi dengan sesuatu nilainya 1, artinya nilai W ini nanti akan sama nilainya dengan F, atau beban yang akan kita tarik nilainya akan sama dengan kuasanya. Otomatis beban seberat 40 Newton ini akan memiliki gaya minimum berapa? Yo, gaya minimumnya sama dengan beratnya tadi, yakni 40 Newton. Seperti itu. Jadi jawabannya 40. Ya. Seperti itu. Paham ya? Terima kasih.